Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 182 soal nomor 8. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudut di A 6,12, B min 9,3, dan C 6,6. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut A. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 1/3 dengan pusat titik asal, kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. B. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 2 dengan pusat titik asal, kemudian ditranslasi 2-1, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, jadi soal nomor 8 ini memang kita tidak disuruh menggambar segitiga ABC-nya ya, tidak ada perintahnya disuruh menggambar, tetapi alangkah baiknya kita gambar segitiga ABC ini dengan koordinat masing-masing titik sudutnya yang tercantum di sini ya Dek ya. Berarti kita siapkan dulu bidang koordinat. Nah, untuk bidang koordinatnya Kak Sari gunakan kertas polos seperti ini Dek, tidak menggunakan kertas berpetak. Karena apa? Karena kalau kita lihat ini koordinatnya ya, yang A saja 6,12. 12 itu di Y-nya. Berarti Y-nya ini nanti tinggi gitu ya, jauh di atas sana. Makanya kalau pakai kertas berpetak nanti nggak cukup ya. Kemudian ini B, min 9. Min 9 ini adalah nanti posisinya di sumbu X. Sumbu X yang negatif ya. Nah, sumbu X yang negatifnya min 9 berarti nanti ada di sini ya, jauh di kiri. Makanya untuk mengantisipasi Kak Sari pakainya kertas kosong. Nah, udah kita buat aja dulu bidang koordinatnya seperti ini. Oke, di sini Kak Sari sudah bikin bidang koordinatnya. Ini adalah titik asal atau titik O, koordinatnya 0,0. Nah, dari titik asal ini ke kanan, ini adalah sumbu X yang bernilai positif. Tetapi kalau menuliskannya, nih lihat ya Dek, Kak Sari nanti menuliskannya itu langsung loncat 2. Jadi di sebelah sini langsung Kak Sari tulis 2, berikutnya 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita butuh koordinat yang X-nya itu bernilai 3, 3 itu ada di antara 2 dan 4 di sini. Bolehkah bikin bidang koordinat seperti ini? Boleh ya, boleh aja. Asalkan memang benar ya. Jadi jaraknya ini langkahnya ini satu langkah dia langsung loncat 2, boleh. Kalian ikutin kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, dari titik asal yang ke kiri ini adalah sumbu X juga tapi yang bernilai negatif. Kasarnya menulisnya negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12, dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita butuh negatif 9 itu ada di antara negatif 8 dan negatif 10 di tengah-tengahnya sini. Gitu aja kok. Kalau kita nanti perlu negatif 1 itu di tengah-tengah di antara 0 dan negatif 2. Berarti ada di tengah-tengahnya sini. Ya, paham ya? Oke, dari titik asal ke atas ini sumbu Y tetapi yang bernilai negatif. Bernilai positif ya. Positif 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sumbu Y yang ke bawah ini untuk yang negatif. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita letakkan titik sudut A. 6,12. Di sumbu X cari yang angkanya 6, di sumbu Y cari yang angkanya 12. Di sumbu X yang angkanya 6 itu adanya di sebelah kanannya 0. Nah, ini. Di sumbu Y yang ada angkanya 12 itu adanya di atas. Nah, yang ini. Jadi 6 sama 12 ini dihubungkan aja. Caranya 6 naik ke atas terus 12-nya belok ke sini ya, menggunakan garis putus-putus, Dek. Kita pakai garis putus-putus supaya hasilnya bagus ya. Jadi hasilnya itu presisi, lurus banget. Kita pertemukan antara 6 dan 12. Oke. Nah, gini. Nah, ini kita kasih titik ya. Titiknya adalah titik A. Koordinatnya 6,12.
Sudah. Sekarang untuk koordinat berikutnya yang B, min 9,3. Berarti di X-nya cari angka min 9, di Y-nya cari angka 3. Terus dihubungkan. X min 9 itu adanya di sebelah kirinya 0 ya. Min 9 itu di mana? Di antara min 8 dan min 10, di tengah-tengah ini. Nah, inilah min 9. Kemudian Y-nya adalah 3. Nah, Y3 itu adanya di mana? Adanya di atasnya 0. Nah, 3 itu ada di antara 2 dan 4, di tengah-tengah sini. Oke, jadi kita hubungkan antara min 9 dengan 3. Lagi-lagi harus menggunakan garis putus-putus ya, Dek ya. Jadi Kak pakai penggaris. Oke. 3. Nah, gitu. Kalau kurang panjang dipanjangin sampai mereka ketemu ya. Oke. Kayak kalau kalian janjian sama temen gitu loh. Nah, atau COD-an ya. Kalian kan suka belanja barang online kan, COD-an gitu ya. Di sini ya. Jadi ini adalah titik B min 9,3. Oke, sekarang ke titik C. Koordinatnya 6, min 6. Jadi X-nya cari angka 6, Y-nya cari angka min 6. X-nya 6 itu yang ini tadi kan. Nah, Y-nya min 6 itu adanya di sini, di bawah angka 0 ya. Di bawahnya 0 ini min 6-nya. Jadi 6 dihubungkan dengan min 6. Lagi-lagi pakai garis putus-putus. Oke. 6 dihubungkan dengan min 6. Nah, jadilah ini titik C. Koordinatnya 6, min 6. Sudah. Nah, sekarang kalau udah, segitiganya akan kita bentuk ya dengan cara menghubungkan titik A ke B, B ke C, C kembali lagi ke A. Pakai penggaris lagi ya. Seperti ini. A ke B, kemudian B ke C, lagi C ke A. Nah, inilah segitiga ABC yang dimaksud pada soal ya. Meskipun tidak ada perintah secara eksplisit, kita disuruh menggambar segitiga ABC, tetapi sebaiknya memang kita gambar. Supaya apa? Supaya nanti mempermudah ya untuk mengerjakan poin yang A dan B di sini. Nah, sekarang poin yang A, kita disuruh gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut A. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 1/3 dengan pusat titik asal. Nah, ini dulu kita kerjakan. Didilatasi dengan faktor skala 1/3, pusatnya di titik asal. Caranya gimana? Kita hitung dulu. Kita tentukan dulu koordinat hasil dilatasinya. Nah, menuliskannya tuh kayak gini deh. Asal ditulis di bawahnya ya. Tadi kan awalnya A itu koordinatnya 6,12, kemudian B koordinatnya min 9,3, dan yang C koordinatnya 6, min 6. Nah, ini kalau didilatasi ya. Dilatasi dengan pusatnya itu di titik asal di 0 ya. Nah, dan faktor skalanya adalah 1/3, maka nanti hasilnya itu A aksen jadinya kayak gini, 6 kali aja dengan 1/3, 12 juga dikali dengan 1/3. Oke, nah nanti hasilnya adalah A aksen apa? Nih, 6 kali 1/3 itu ya 6-nya bagi aja dengan 3. 6 bagi 3 adalah 2, tinggal 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2, 12 kali 1/3 juga gitu, 12 bagi aja 3. 12 bagi 3 kan 4, 4 kali 1 ya 4. Ini nanti hasil dilatasinya untuk yang A. Jadinya A aksen 2,4. Nah, 2,4 ini nanti kita gambar pada bidang koordinat yang sama di sini. Ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu untuk B aksen dan C aksennya. B asalnya min 9,3. Ini sama, perintahnya adalah dilatasi. Dilatasi itu artinya dikalikan gitu, Dek. Ya, dikalikan dengan faktor skalanya. Nah, ini pusatnya di O ya, dilatasi, pusatnya di titik asal ya, O, kemudian faktor skalanya 1/3.
Maka hasilnya nanti B aksen. Caranya ini min 9 kali 1/3, tulis, koma, 3 juga kali 1/3. Maka hasilnya nanti B aksen yaitu min 9 kali 1/3 kayak tadi ya. 9 bagi 3 itu 3 deh. Jadi kayak min 9 kali 1 ya. Sorry, 9 bagi 3 itu 3. Jadi min 3 kali 1. Paham ya sayang ya? Min 3 kali 1 berapa? Ya min 3. Terus 3 kali 1/3 sih gampang. 3 bagi 3 kan 1. Tinggal 1 kali 1 ya 1. Dah ketemu B aksen min 3,1. Terakhir untuk yang C aksen. Nah, C aksen sama ya. Ini dilatasi. Pusatnya di titik asal, faktor skalanya 1/3, jadinya C aksen, nih, 6 kali 1/3, koma, min 6 juga kali 1/3. Oke, jadinya C aksen, yaitu 6 kali 1/3, kayak tadi ya, 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 1 ya 2, min 6 kali 1/3 ya kayak gini ya, nah seperti min 2 kali 1, ya tetap min 2. Dah. Nah, ini yang kita gambar ya. A aksen, B aksen, C aksen. A aksen dulu 2,4. Cari X-nya angka 2, Y-nya angka 4. Terus dipertemukan. X-nya angka 2 itu yang ini. Y-nya angka 4 itu yang di sini. Berarti 2 dipertemukan dengan 4. Pakai penggaris. Tidak lupa penggarisnya. Oke, 2 dipertemukan dengan 4. Nah, ini kurang panjang. Sebentar dek, ini kayak kurang lurus dengan angka 2-nya. Nah, enaknya kalau pakai pensil tuh gitu ya, bisa dikoreksi kalau ada salah-salahnya. Oke. Ya, di sini titik apa ini tadi? A aksen, yaitu 2,4. Dah. Sekarang untuk titik berikutnya B aksen. Min 3,1. Cari X-nya yang ada angkanya min 3, Y-nya yang angkanya 1. Gitu aja kok. X min 3 itu adanya di sebelah kiri 0. Min 3-nya nggak kelihatan. Ada loh sebenarnya. Min 3 itu di antara min 2 dan min 4. Di sini, di tengah-tengah. Ini min 3 ya. Di tengah-tengahnya sini. Komanya koma 1. Berarti cari Y-nya itu yang angka 1. Y angka 1 itu sebenarnya di atas 0. Tapi kok nggak ada kak? Ada loh. Angka 1 itu di antara 0 dan 2. Nah, di sini ya. Jadi ini min 3-nya, ini 1. Min 3 dihubungkan dengan 1. Walaupun kecil, tetap usahakan pakai penggaris. Oke. Nah, ini B aksen. Ingat, kasih koordinatnya, yaitu min 3,1. Nah, gitu. Terakhir untuk C aksen ya. C aksen mana koordinatnya? Nih, 2, min 2. Cari X-nya angka 2, cari Y-nya angka min 2. X angka 2 itu yang ini. Nah, Y angka min 2 itu yang di bawahnya 0. Nah, yang ini nih. Jadi 2 dengan min 2. Kayak gitu menghubungkannya. 2 dihubungkan dengan min 2. Oke, disinilah ketemunya C aksen 2, min 2. Nah, kalau udah diapakan? Dihubungkan aja. A aksen dihubungkan ke B aksen, dihubungkan ke C aksen, kembali lagi ke A aksen. Itulah hasil transformasinya. Ini tadi didilatasi dengan pusatnya adalah di titik asal dan faktor skalanya adalah 1/3. Jadinya diperkecil ya dek ya. Awalnya dia adalah segitiga ABC yang besar ini, diperkecil menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, bentuknya sama ya, bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Tadinya besar, sekarang diperkecil menjadi hanya segini. Oke, itu tadi masih poin yang A. Bahkan poin yang A belum selesai. Ini tadi baru didilatasi saja. Nah, ada lanjutannya. Kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Berarti maksudnya gimana? Gambar yang kecil ini tadi loh,
dirotasi. Jadi yang dirotasi itu bukan gambar yang besarnya, melainkan gambar yang kecil ini. Perintahnya itu kayak gitu. Asalnya gambar yang besar diperkecil, setelah diperkecil dirotasi. Dirotasinya 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti pergerakannya ke sini. Kan jarum jam itu bergeraknya memang ke kanan terus ke bawah ke bawah ke bawah gitu ya Dek ya. Nah gitu kan ya, maka kita ikutin arahnya itu. Nih dia, searah jarum jam. Nah besarnya, rotasinya sejauh 90 derajat ya, pusatnya di titik asal. Nah untuk menentukan hasil rotasinya nanti kita tentukan dulu aja ya koordinat yang baru. Kalau tadi kan asalnya A, B, C menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah sekarang A aksen, B aksen, C aksen ini kita rotasi. Kak Sari kasih rumusnya ya, rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusatnya di titik asal. Kayak gini deh rumusnya. Ini dia, Kak Sari catatkan rumusnya ya. Kalau kita punya sebuah titik yang koordinatnya adalah X, Y, kemudian titik tersebut dirotasi ya dengan pusatnya itu di titik asal atau titik O sejauh 90 derajat searah jarum jam. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan arahnya. Kalau perintahnya searah jarum jam, kamu tulis di sini ada negatifnya, Dek. Memang kayak gitu loh ya. Jadi 90 derajat searah jarum jam. Maka tadinya X, Y akan berubah menjadi Y, min X. Y-nya jadi ke depan, terus X-nya diganti tandanya. Ya, gitu. Maksudnya gimana nih Kak? Udah sambil latihan aja, nanti kamu bakalan lebih paham kok. Sekarang kita catat dulu koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke. Yang ada di halaman baliknya nih kalau punya Kak Sari. Ini dia. A aksen tadi 2,4, B aksennya min 3,1, C aksennya 2, min 2. Catat, hati-hati harus sesuai. 2,4 terus tuh kan lupa deh takut salah soalnya. Min 3,1, 2, min 2. Min 3,1, 2, min 2. Gini ya. Oke, coba Kak Sari cek sekali lagi ya. Oke, 2,4 min 3,1, 2, min 2. 2,4 min 3,1, 2, min 2. Sudah betul. Nah, untuk rotasinya, oke, sama dengan yang di atas ya. Boleh ditulis rotasi. Ini pusatnya di titik asal atau titik O, min 90 derajat. Sama persis. Kayak gini disalin aja. Oke, rotasi O, min 90 derajat. Nah, sekarang hasilnya. X, Y jadinya Y, min X. 2,4 jadinya apa? Ini tulis dulu namanya yang baru. A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2. Nih, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, berarti kalau gitu ditulis dulu Y-nya. Y-nya berapa yang ini? 4. Berarti kita tulis 4, min X. Ini adanya X ya, 2. Berarti kalau min X ya min 2 gitu loh maksudnya. Lagi, untuk yang B aksen ya, min 3,1. X-nya min 3. Y-nya 1. Nah, ini disuruh nulis Y-nya duluan. Ya udah, kita tulis Y-nya 1. Ikut 1, min X. Ini adanya X. X-nya itu min 3. Berarti kalau min X malah kebalikannya. 3 saja. Tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Kan kebalikannya gitu. Tadinya X jadi min X. Ya dek ya. Lagi untuk yang C aksen, X-nya 2, Y-nya min 2. Menjadi Y-nya duluan yang suruh ditulis. Ya udah kita tulis Y-nya yaitu min 2, ini min X. Nah, ini adanya X2. Berarti min X ya min 2. Udah selesai. Ya, A aksen, B aksen, C aksennya udah jadi. Tinggal kita letakkan pada bidang koordinat tadi. A aksen 2, 4, min 2. Cari yang X-nya nilainya 4, Y-nya nilainya min 2. X-nya 4 itu yang ini. Y-nya min 2 itu yang di sini. Jadi 4 dihubungkan dengan min 2. Nah, nanti nabrak sama tulisan ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, itu bagian dari proses. Nah, tetap aja harus diluruskan pakai penggaris. Pakai garis putus-putus. Oke, nih kita tebelin dikit ya. Kasih
C aksen 2, 4, min 2. Oke, gitu. Loh, ini kita kenapa kok Kak Sari bikinnya C aksen 2? Masya Allah, kan harusnya A aksen 2. Ke bawah-bawah sama C ini harusnya A aksen 2, yaitu 4, min 2. Hihihi, ya. Untung ketahuan. Nah, udah A aksen 2-nya udah beres. Sekarang kita lihat lagi untuk koordinat B aksen 2. 1,3. Cari X-nya angka 1, Y-nya angka 3. X-nya angka 1 itu yang di sini ya, di antara 0 dan 2. Ini angka 1. Kemudian Y-nya angka 3. Y angka 3 itu di mana? Di atasnya 0 sini. Nih, angka 3-nya di sini ya, di antara 2 dan 4 nih angka 3. Berarti 1 dihubungkan dengan 3. Itu nanti sebagai apa? B aksen 2. Ini. Nah, ya. Oke ya. Ini sebagai B aksen 2. 1,3. Sebentar deh, Kak Sari nggak seret nih sama garis putus-putusnya ini. Aku benerin dulu ya. Nah gitu biar sempurna ya. Ini B aksen 2 titiknya. Oke. A aksen 2 yang ini tadi, B aksen 2 yang di sini. Terakhir sekarang C aksen 2. Min 2, min 2. Cari X-nya yang min 2, Y-nya juga yang min 2. X yang min 2 itu mana ya? X yang min 2 itu yang ini, Dek. Y min 2 yang mana ya? Y min 2 itu yang di sini. Jadi min 2 dihubungkan dengan min 2. Oke, pakai penggaris untuk bikin garis putus-putusnya. Nah, gini. Serapi mungkin. Oke, dah ya. Ini adalah titik C aksen 2, min 2, min 2. Dah, sebenarnya sudah jadi. Tinggal apa? Tinggal kita hubungkan aja A aksen 2 ke B aksen 2 ke C aksen 2, kembali lagi ke A aksen 2. Jadi deh nanti segitiganya. Nih. Terus ke sini. Nah, terakhir ke sini lagi. Oke, alhamdulillah jadi ya. Ini tadi arah rotasinya dihapus aja. Terima kasih sudah membantu gitu ya. Makanya Kak Sari tadi nulisnya juga tipis. Kesimpulannya untuk poin pertanyaan yang A ini kayak gini. Asalnya segitiga A, B, C yang besar ini ya didilatasi dengan faktor skala 1/3, jadinya A aksen, B aksen, C aksen yang kecil ini. Nah, A aksen, B aksen, C aksen yang kecil ini kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusatnya di titik asal menjadi A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2. Jadinya kayak gini ya. Tadinya dia roboh begitu kan, B-nya sebelah sini menjadi berdiri seperti ini ya. B-nya jadi di atas. Itu namanya dirotasi. Oke, beres ya. Semua koordinat-koordinat tiap titiknya juga sudah tertulis ya. Kalian bisa ikutin. Langkah-langkahnya diperhatikan ya, Dek ya. Nah, terakhir pesannya Kak Sari, kalau kamu mau kasih warna ini boleh loh. Aku punya ide kayak gitu, mau ya aku terapkan sendiri ya. Jadi segitiga yang besar aku warnain, segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang kecil kuwarnain. Nah, hasil rotasinya juga akan kuwarnain. Jadinya biar kontras terlihat kayak gini. Tada, udah jadi ya. Jadi segitiga yang besarnya aku kasih warna merah tadi. Terus segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang warna biru. Nah, yang terakhir A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2 aku kasih warna hijau. Dah ya. Ini untuk poin pertanyaan yang A, beres. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke poin pertanyaan yang B. Siap-siap ya. Oke, untuk yang B ini nanti caranya segitiga ABC-nya itu kita gambar ulang pada bidang koordinat sesuai dengan koordinat titiknya masing-masing. Kemudian yang pertama nanti didilatasi dengan menggunakan faktor skala 2 dengan pusat titik asal. Berarti kita tentukan dulu setelah didilatasi dengan faktor skala 2 ya, Dek ya. Kita kali-kalikan seperti yang tadi ya. Nanti Kak Sari tunjukin hasilnya. Kemudian kalau udah nanti baru ditranslasi
diisi, kalau sudah lagi nanti dicerminkan. Wow, jadi untuk gambar yang B ini nanti totalnya ada 4. Nah, yang pertama kita gambar dulu segitiga ABC. Koordinatnya A 6,12, B min 9,3, C 6,-6. Sama persis dengan poin yang A tadi. Nah, sekarang ini Kak Sari udah siapkan bidang koordinatnya. Kak Sari bikin yang baru ya, Dek ya. Karena ini bidang koordinatnya butuh yang lebih besar loh. Wow, kalau kamu bisa lihat, ini hampir 1 kertas folio. Oke, di sini titik asalnya 0. Nah, dari 0 ke kanan ini adalah sumbu X yang bernilai positif. Kak Sari, X-nya setiap langkahnya loncat 2 ya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, kayak gitu. 18, dan seterusnya. Ini sebagai sumbu X. Nah, dari 0 yang ke kiri ini juga sumbu X, tapi yang bernilai negatif. Aku loncat 2, negatif 2, negatif 4 ya. Negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12, negatif 14, negatif 16, negatif 18, negatif 20, dan seterusnya. Oke, dari titik asal 0 ini tadi ke atas adalah sumbu Y yang bernilai positif. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, terus ya 16, 18, 20, 22, 24, 26, dan seterusnya. Ini sumbu Y. Dari titik asal atau titik 0 ini ke bawah, ini sumbu Y juga, tapi yang bernilai negatif. Kita lengkapin. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12, negatif 14, dan seterusnya. Gitu aja. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita letakkan ya titik A, B, C. Titik A 6,12. Caranya persis kayak tadi, Dek. Cari di sumbu X-nya angka 6. Ini. Di sumbu Y-nya angka 12 di sini. Dihubungkan ya. Jadi angka 6 yang ini dihubungkan ke atas sampai ketemu angka 12 di sini. Sama, menggunakan penggaris ya. Harus pakai garis putus-putus. Wajib, kalau menurut Kak Sari sih wajib, kecuali kalau kamu pakai kertasnya kertas berpetak masih oke lah ya. Tapi kalau pakai kertas polos kayak Kak Sari gini, harus wajib kudu ya pakai garis putus-putus. Oke, serapi mungkin, sepresisi mungkin. Nah, pertemuannya di sini. Ini titik A 6,12. Lanjut, titik B min 9,3. Min 9-nya itu ini ya, di antara min 8 dan min 10. 3-nya itu di antara 2 dan 4 di sini. Kita hubungkan min 9 dengan 3. Oke. Nah. Oke, di sini sebagai titik B min 9,3. Sekarang titik C 6, min 6. 6-nya itu yang di sini, min 6-nya itu yang di bawah ya. Jadi kita hubungkan 6 dengan min 6. Aduh, agak ribet, maaf ya, Dek ya. Nah, 6 dihubungkan dengan min 6. Kalau kamu udah bisa, ini video boleh loh di pause aja, terus kamu bikin gambarnya sendiri dulu gitu. Nanti kalau udah selesai gambarnya di play lagi, cocokin sama gambarnya Kak Sari udah sama apa belum ya. Sekalian mumpung lagi nge-pause video, di subscribe ya, Dek ya, kalau kamu belum subscribe channelnya Kak Sari. Terima kasih. Nah, sekarang ini 6 dengan min 6 ya sebagai titik C. Oke, segitiga A, B, C-nya sudah kita taruh titik-titik koordinatnya, tinggal dihubungkan aja. A ke B, B ke C, C ke A lagi. Ini gambarnya persis dengan poin yang A tadi ya, pertanyaan yang A tadi. Hanya menggambar ulang aja kok. Nah, ini bahkan belum mengerjakan soalnya, belum mengerjakan perintahnya yang B. Oke, kalau udah seperti ini, kita siap mengerjakan yang B.
Tapi harus kita hitung dulu ya, A aksen, B aksen, C aksen setelah digunakan atau didilatasikan dengan faktor skala 2. Berarti gimana? Semua angka-angka ini kalikan aja dengan 2. Nah, cara menuliskannya seperti ini aja. Oke, Kak Sari tulis di lembar terpisah. A asalnya kan 6,12. B asalnya min 9,3. Dan C asalnya 6,-6. Oke, ini dilatasi pusatnya di O atau di titik asal dengan faktor skalanya adalah 2. Nah, atau ada yang menulis juga K sama dengan 2. Boleh. Mau nulis versi kayak gitu juga boleh ya, Dek ya. Jadi 0, terus kasih K sama dengan 2. Ini artinya faktor skalanya 2. K-nya K kecil sama dengan 2. Gini. Boleh. Ini semuanya kayak gitu ya. Dilatasi pusatnya di O, faktor skalanya 2. Dilatasi pusatnya di O, faktor skalanya 2. Oke, hasilnya nanti kita penamaannya tetap A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, gini. Terus gimana? Kalau mau ditulis langkahnya boleh. Kalau nulis langkahnya berarti 6 kali 2, 12 kali 2. Ini artinya. Nah, ini maksudnya langkahnya. Kalau nggak mau pakai langkah berarti boleh langsung hasilnya aja. 6 kali 2 kan 12. Tulis. 12 kali 2 kan 24. Nah, ini kalau yang mau langsung kayak gini boleh. Tapi Kak Sari sarankan tulis aja langkahnya ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Dapat 12 itu dari mana? Dari 6 kali 2. 6 kali 2. Dapat 24 dari mana? Dari 12 kali 2. Nih, 12 kali 2. Ya. Oke. Sip ya. A aksen sudah dapat koordinatnya. Sekarang untuk B aksen. Berarti ini min 9 kali 2, 3 kali 2. Hasilnya B aksen min 18,6. Ya kan? Oke. Sekarang untuk C aksen. 6 kali 2, min 6 kali 2. Sama dengan C aksennya jadinya 12, min 12 gitu ya. Nah, ini yang kita letakkan pada bidang koordinat. Kita taruh titik-titiknya pada bidang koordinat. Siap ya? Kembali lagi ke sini. Oke. Nah, sip. A aksen dulu. 12,24. X-nya 12, Y-nya 24. Nah, X-nya cari yang angka 12, Y-nya cari yang angka 24. Terus dihubungkan. X-nya yang 12 itu yang di sini nih, Dek. Nih, X 12 ya. Yang ini. Y-nya 24 itu adanya di atas sana nih. Terus tuh di sini 24. Dihubungkan jadinya 12 naik ke atas sampai ketemu belokannya dari 24 ya. Pakai garis putus-putus biasa aja. Kak Sari pause dulu ya, Kak Sari gambar sendiri karena ini ribet nih, kertasnya gerak-gerak terus deh. Sebentar ya. Tada, udah jadi. Ini tuh pertemuan antara 12 dengan 24 ya. Ini sebagai titik apa tadi? A aksen. Kasih koordinatnya 12,24. Yes. Nah, lanjut sekarang untuk B aksen. B aksen. Oke, B aksen koordinatnya min 18,6. Berarti cari di sumbu X yang angkanya min 18, di sumbu Y yang angkanya 6. Nah, di sumbu X yang angkanya min 18 itu adanya di sebelah kirinya 0. Di sini. Nah, ini dia, min 18. Kemudian kalau 6 di sumbu Y itu adanya di sini, ya. Jadi dihubungkan aja min 18 dengan 6. Pakai penggaris, tidak bosan-bosan. Kak Sari ingatkan, harus mau pakai penggaris. Min 18 dan 6. Oke, nah ini kurang panjang, panjangin sampai mereka ketemu. Dah gitu ya. Oke ya. Ini min 18 dengan 6. Nah, ini sebagai titik apa tadi? B aksen ya. B aksen.
min 18,6. Oke, satu lagi untuk titik C aksen. 12, min 12. Cari di X angka 12, di Y angka min 12. X angka 12-nya itu ada di sebelah kanannya 0. Ini 0, 12 itu adanya di sini. Dan min 12 kalau punya Y itu adanya di bawah deh. Di bawahnya 0. Nah, ini min 12 ya. Jadi dihubungkan antara 12 dengan min 12. 12 dihubungkan dengan min 12. Oke, satunya. Nah, gitu. Oke, dah ya. Nah, di sini pertemuannya ini sebagai C aksen. Kasih koordinatnya 12, min 12. Udah selesai. Sekarang tinggal menghubungkan aja antara A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen. Mana C aksennya? Ini C aksen. C aksen kembali lagi ke A aksen ya. Asal dihubungkan sendiri. Kamu juga bisa ya, Dek ya. Ini gambarnya besar nih, jadi kayak nggak terjangkau kamera. Kameranya tampilannya harus diperkecil nih, di zoom in zoom out gitu ya. Nanti Kak Sari zoom in zoom out. Sekarang pokoknya akan kuhubungkan dulu deh antara A aksen ketemu dengan B aksen. Nih, pakai penggarisnya ganti. Penggaris yang panjang, yang 30 cm. B aksen sekarang ke C aksen. Insya Allah. Mana C aksennya? Di bawah pokoknya. Kalau kalian nggak bisa lihat sementara nggak apa-apa ya. Nah, setelah ini Kak Sari perkecil tampilan videonya. Oke, satu lagi C aksen pertemukan dengan A aksen. Wow, ini dilatasi dengan faktor skala 2. Oke, nah Kak Sari perkecil dulu biar kamu bisa melihat hasilnya. Nah, ini dia nih, Dek. Aslinya adalah segitiga ABC yang ukurannya ukuran normal ini tadi kan. Setelah dilatasi dengan faktor skala 2, jadinya tuh besar. A aksen, B aksen, C aksen. Kayak gini. Jadi kalau faktor skalanya 2 itu memang hasilnya diperbesar dari ukuran aslinya. Ya, Dek ya. Nih, kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, beres ya untuk dilatasinya beres. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baca lagi soalnya. Oke, tadi sudah didilatasi dengan faktor skala 2 beres. Sekarang ditranslasi. Ditranslasi itu artinya digeser. Kalau ditranslasi 2 min 1, ini artinya digeser 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah. Jadi kalau ada tanda min, tapi dia bagian bawah sini, berarti itu ke bawah. Ya, nah kalau 2 ini kan positif, positifnya itu berarti ke kanan. Jadi 2 langkah ke kanan terus 1 langkah ke bawah. Ini translasinya. Yang ditranslasikan yang mana? Yang besar, yang sudah A aksen, terus B aksen dan C aksen. Nih, yang ditranslasikan yang itu ya, bukan yang ABC awalnya ini, bukan. Oke, deal ya, sampai situ kita sepaham. Nah, siap, Kak Sari bantu cara translasinya. Oke, kita translasi untuk titik A aksen dulu deh. Tadi translasinya adalah 2 langkah ke kanan, terus 1 langkah ke bawah. Gini. Ini tadi kan posisinya itu di sumbu X-nya 12. 12 kalau 2 langkah ke kanan itu ya berarti 12 ditambah 2. Nanti jadinya berapa? 14. 14-nya Kak Sari tulis di sini ya. Nanti ini A aksen 2. 14, 24 ini kan punyanya sumbu Y. Sumbu Y-nya geser 1 satuan ke bawah. 24 kalau digeser 1 satuan ke bawah berarti seperti 24 kurangi 1, jadinya 23. Nah, ini koordinat untuk A aksen 2, 14,23. 23-nya itu yang mana? 23-nya itu di sini, di antara 22 dan 24. Terus 14-nya yang mana? 14-nya itu yang ini deh.
Oke, jadi kita pertemukan 14 dengan 23 ya. Kak Sari tadi ngomongnya 22 ya, 23. Nih kan 24 kurangi 1 itu 23. 12 tambah 2 14. Karena memang translasinya kayak gitu ya. Artinya ditambah 2 dikurangi 1 gitu deh biar gampang. Yang ini 12 ditambah 2 14, 24 dikurangi 1 23. Jadi ini koordinat A aksennya. Tinggal kita hubungkan aja pakai garis putus-putus dulu. Startnya Kak Sari dari bawah ya. Nih dari angka 14 ini ke atas sampai ketemu angka 23 pada sumbu Y. Terus. Geser biar kamu bisa kelihatan, bisa ngelihat maksudnya. Terus. Nah, gitu. Terus sekarang belok ya, 23. 23 itu di antara 22 dan 24. Yang ini sayang, 23. Nah. Oke. Mana? Udah ketemu belum? Nih, ketemunya di sini ya. Oke. Ini A aksen 2 ya. Sudah kita tulis koordinatnya. Nggak apa-apa, agak jauhan dikit. Nih, A aksen 2 14,23. Titiknya itu yang ini. Oke. Lagi sekarang untuk B aksen. Nanti jadinya B aksen 2. Caranya sama, min 18-nya ditambah 2. Min 18 ditambah 2 itu geser ke kanan 2 langkah, Dek. Min 18 kalau ditambah 2 itu jadinya min 16. Min 16 itu di mana? Ini min 16. Nah, di sini nanti, di sini. Kemudian 6-nya geser satu satuan ke bawah atau 6 kurangi 1 aja. 6 kurangi 1 adalah 5. 5 itu mana? 5 itu nanti di antara 4 dan 6 gini. Ya, jadi nanti dihubungkan antara min 16 dengan 5. Ini nanti koordinatnya B aksen 2 adalah min 18 tambah 2 itu min 16, 6 kurangi 1 adalah 5 gitu. Nah, sekarang kita gambar ya. Kita letakkan titiknya. Ini min 16 ke atas aja sampai ketemu dengan 5. Oke. Nah, ini 5-nya. Nah, ya, di sini titiknya, Dek. B aksen 2. Paham ya? Jadi langsung aja berapapun bilangannya ditambah 2. Yang ini berapapun bilangannya dikurangi 1. Min 18 ditambah 2 itu bukan min 20 loh ya. Hati-hati. Min 18 ditambah 2 itu min 16. 6 kurangi 1 itu 5. Seperti halnya yang ini tadi ya. 12 ditambah 2 14. 24 dikurangi 1 2 3. Oke, nah sekarang kita beralih ke C aksen. C aksen nanti jadinya C aksen 2. Caranya langsung aja, ini nanti C aksen 2, 12-nya ditambah 2. 12 tambah 2 adalah 14, min 12-nya dikurangi 1. Min 12 kurangi 1 adalah min 13. Nah, ini nanti koordinat untuk C aksen 2. Posisinya mana ya? 14 itu yang ini. Saya ke bawah, ketemu min 13 itu ini, Dek. Di antara min 12 dan min 14. Jadi 14 dihubungkan dengan min 13. Nah, ini nanti kita posisikan di sini. Dia ternyata ada di bawah ya. Itu tadi Kak Sari mencatatnya terlalu atas. Gak apa-apa. Namanya juga masih proses. Nah, ini kita hubungkan ya, 14 dengan min 13. Tuh. Nah, jadinya di sini. Nih, Dek, ini ya. Nah, nih C aksen 2, 14, min 13. Ini kita hapus aja. Karena terlalu jauh dengan titiknya. Nanti orang bacanya bingung loh, mana ini alamatnya titiknya? Titiknya adanya di sini kok alamatnya di situ, jauh amat. Nah, kali ini kan udah agak berdekatan. Udah ya. Langkah terakhir tinggal dihubungkan antara A aksen 2 kemudian B aksen 2 dan nih C aksen 2. Nah, Kak Sari menghubungkannya sendiri ya, pakai penggaris yang ukuran 30 cm nih soalnya, Dek. Tinggal dihubungkan aja kok ketiga titiknya itu. Kalian pasti bisa.
Nah, ini deh udah Kak Sari perkecil lagi tampilannya ya. Jadi A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2 menjadi segitiga yang seperti ini. Besarnya sama persis dengan segitiga yang A aksen, B aksen, C aksen, sama persis. Hanya digeser gitu ya. Digeser ke kanan, ke bawah. Ke kanan, ke bawah. Jadinya A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2. Ke kanannya 2 langkah, ke bawahnya 1 langkah. Itu arti translasi. Translasi itu artinya digeser. Oke, apakah ini sudah selesai? Belum, masih ada satu lagi perintahnya. Ini dia. Nah, ini deh, setelah ditranslasi, perintah berikutnya, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini bacanya bukan sumbu min Y, tapi sumbu Y. Sumbu Y itu ya sumbu Y, sumbu yang tegak ke atas ini tadi, yang vertikal. Jadi, yang dicerminkan terhadap sumbu Y yang mana? Yang terbaru, yang sudah digeser ini tadi, atau yang sudah ditranslasi. Jadi, titiknya adalah A aksen 2, B aksen 2, dan C aksen 2. Ini yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini ya. Nih, yang ke bawah ketemu titik 0 sama sampai terus ke bawah. Artinya sumbu Y itu kalau dari titik asal itu yang ke bawah dan yang ke atas. Itu sumbu Y. Sumbu yang tegak atau sumbu yang vertikal. Nah, cara mencerminkannya gimana? Oke, Kak Sari ajarin. Mulai dari A aksen 2 ini dulu. A aksen 2 itu titiknya yang di sini ya. Aduh, jauh amat. Kak Sari geser sedikit ya, biar nggak membingungkan. Tadinya mau dibiarin aja, tapi lama-lama kok ya kayak kurang sempurna gitu. Nah, dikoreksi, didekatin sini. Nah, A aksen 2, 14,23. Oke, sip. Nah, A aksen 2 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu nanti jaraknya, nah ini anggap sumbu Y-nya sebagai penggaris ini ya, Dek ya. Oke, Kak Sari kecilin dikit videonya biar kelihatan, Dek. Nih, A aksen 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu penggaris kita ini. Nah, nanti hasilnya itu ada di sekitar sini, di sebelah sini. Kan ini benda aslinya nih, ini cerminnya, maka bayangannya pasti di sebelah sini dong. Nah, masalahnya di mana tepatnya? Tepatnya itu harus berjarak yang sama dengan jarak A aksen 2 sampai ke cermin. Nah, jarak dari A aksen 2 ke cermin ini berapa? Lihat aja. Ini kalau kita lihat panjang garis putus-putusnya ini diturut ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, panjangnya adalah ini deh, 14 sampai ke 0. 14 sampai ke 0 atau 0 sampai ke 14. Jadi panjangnya adalah 14 satuan, ya. 14 satuan. Sama. Dari sini ini anggaplah 0 sampai ke sini nih 14, ya kan? Karena kan tadi memang koordinatnya yang sumbu X ini 14. Jadi 0 sampai 14. Sehingga nanti hasil pencerminannya juga 14 langkah, tapi ke sana. Dari 0 sampai ke sini. Nah, kalau dari 0 sampai ke sini itu nanti adanya negatif ya, atau minus. Nah, minusnya minus berapa? Minus 14 ini. Jadi, pendek cerita, negatif 14 atau min 14 ini kita panjangin aja ke atas sana. Terus ya, kayak gitu sampai nanti ketemu dengan, nah, Kak saya ditunjukin. Oke, atau mau aku kecilin aja ya, Dek ya, videonya biar kamu bener-bener melihat dengan sempurna gitu. Sebentar, Dek. Nah, ini lumayan lah ya segini ya. Oke, kita lurusin min 14 ini sampai ke atas, sampai ketemu dengan nih garis putus-putusnya punyanya A aksen 2 yang di sini. Gitu loh maksudnya Kak Sari. Aduh. Lumayan juga soal kali ini. Sabar ya, Dek ya. Kalau Kak Sari aja sabar yang ngajarin, apalagi kalian harus ekstra sabar. Oke, garis aja. Nah, gini terus. Oke, kalau dirasa sudah, nah sekarang beloknya dipertemukan juga nih. Ya, tadi ini di angka 23 ya. Nah, kita samain. Ini. Nah, udah belum? Nah, oke. Itu ya. Berarti ini titiknya.
Apa nama titiknya? A aksen 3. Koordinatnya berapa? Koordinatnya ikut. Lihat dulu di sumbu X-nya. Ada negatif 14 atau min 14. Kita tulis min 14, koma. Di sumbu Y-nya angka berapa? Nih, angka 23. Kan di antara 22 dan 24 itu 23. Nah, ini hasil pencerminan dari A aksen 2 terhadap sumbu Y. Jadinya adalah A aksen 3. Tuh, kalau kita lihat lurus ya ini garisnya ya deh ya, dari A aksen 2 ke A aksen 3. Memang seperti itu sifat pencerminan. Oke, lagi sekarang untuk yang B aksen 2 di sini. Nah, kalau B aksen 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya Kak Sari misalkan dengan penggaris ini. Nih, posisi B aksen 2 titiknya itu di sini. Cerminnya sebelah sini. Maka nanti hasil bayangannya di mana? Pasti di sekitar sini. Bener dong? Ini benda aslinya, ini cerminnya, maka bayangannya di sebelah sini. Nah, masalahnya posisinya di mana ini? Caranya kayak tadi. Lihat dulu, B aksen 2 sampai ke cermin, ini jaraknya berapa satuan? Nih ya, ini kan dia posisinya di min 16 sampai 0, berarti jaraknya ya min 16 atau sorry, jarak itu nggak ada min ya, berarti jaraknya adalah 16 satuan atau 16 langkah ya, dari 0 sampai ke sini, dari sini sampai ke 0 ya, dari 0 sampai min 16 atau dari min 16 sampai ke 0 itu jaraknya sama-sama 16 satuan atau 16 langkah. Berarti nanti posisinya di sebelah kanan juga berjarak 16 langkah. Berarti dari 0 sampai ini 16. Masih kelihatan ya? Nih, dari 0 sampai 16. Ya udah, kalau gitu 16-nya ini kita lurusin aja ke atas. Oke, kita lurusin ke atas. Sampai ke mana, Kak? Sampai ketemu dengan B aksen 2 ini. Jadi dilurusin lagi. Nih, ini tadi di angka berapa sih? Di antara 4 dan 6, berarti angka 5. Tuh, kita lurusin dengan angka 5. Nah, gitu. Disinilah titik apa, Dek? B aksen 3. Nah, gini. Koordinatnya berapa koma berapa? Lihat titiknya ini di sumbu X adalah angka 16, tulis 16. Di sumbu Y adalah angka 5 ya. Di antara 4 dan 6 adalah 5. Gini. Jadi B aksen 3 koordinatnya 16,5. Sip. Nah, sekarang terakhir untuk C aksen 2. Wow, ini nih C aksen 2 titiknya yang di sini kan dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya yang ini, Dek. Titik aslinya yang di sini, ini cerminnya. Berarti nanti hasil bayangannya mana? Sekitaran sini, ya kan? Nah, sekarang posisi pastinya di mana? Lihat. Dari C aksen 2, jangan yang ini ya, tapi yang bawah nih ya. C aksen 2 ini ke sini itu jaraknya berapa langkah? Atau berapa satuan? Lihat aja. Ini kalau kita tarik ke atas, angkanya adalah 14. Berarti 14 ke 0 atau 0 ke 14. Maka jaraknya adalah 14 satuan. Kalau gitu, hasil bayangannya ini nanti jaraknya juga 14 satuan. Berarti dari sini sampai ke ini, min 14. Nah, ya, diluruskan aja. Gitu. Coba-coba Kak Sari luruskan dulu ya. Sampai 14 satuan atau 14 langkah. Nah, gini. Ini anggaplah nolnya ke sini ya, ke 14. Nah, lurusannya sama min 14 ini. Kita lurusin aja, boleh. Sorry, agak geser ke sini dikit. Nah, gitu. Udah belum? Dah nih ya. Oke. Yang salah tadi dikoreksi aja. Sip. Ditebelin yang benernya. Dah gitu ya. Oke, berarti posisi inilah sebagai titik C aksen 3. Nah, koordinatnya. Kalau koordinatnya lihat dulu di sumbu X. Sumbu X itu ke atas ini. Nih, min 14. Nah ya, ini kan sumbu X ya, memang ya. Ini masih ada tulisannya sumbu X ya. Sumbu X-nya menunjukkan angka min 14, terus sumbu Y-nya menunjukkan angka berapa ini? Di antara min 12 dan min 14 itu berarti min 13.
Oke, ini dia ya, C aksen 3-nya sudah jadi. Nah, sekarang tinggal diapakan? Ditarik garis. Yang ditarik garis mulai dari A aksen 3 ke B aksen 3, dilanjutkan ke C aksen 3, terus kembali lagi ke A aksen 3. Nah, seperti tadi Kak Sari menarik garisnya menggunakan nih penggaris yang 30 cm deh. Nih ya, A aksen 3, aduh, ke B aksen 3, alhamdulillah nggak jebol. Kemudian B aksen 3-nya ke C aksen 3. Nah, di sini. Sip. Terakhir C aksen 3 ke atas sampai ketemu dengan A aksen 3. Oke, mana ya? Nih. Tarik garis aja, ikutin garis putus-putusnya ini juga boleh loh. Nah, terus ke atas. Jadi deh, sebentar lagi. Iya. Nah, gitu. Dah. Mau dikecilin lagi nggak gambarnya? Boleh ya, biar seluruhnya terlihat. Nah, sudah deh, aku perkecil ya. Nih, kesimpulannya awalnya adalah segitiga A, B, C yang kecil ini. Kemudian diperbesar, didilatasi dengan faktor skala 2 menjadi A aksen, B aksen, C aksen yang aku kasih warna biru ini kalau kalian bisa lihat. Nah, kemudian digeser atau ditranslasi ya. 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah menjadi A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2. Ini yang aku kasih gambar atau warna merah ya segitiganya. Nah, terakhir segitiga yang merah ini dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi segitiga yang biru atau yang hijau di sini. A aksen 3, B aksen 3, C aksen 3. Kak Sari ulang, awalnya A, B, C menjadi A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1, menjadi A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2, terakhir A aksen 3, B aksen 3, C aksen 3. Jadi benar ya, totalnya ada 4 gambar segitiga pada poin pertanyaan yang B ini. Sudah, berarti dengan ini tugasnya Kak Sari selesai. 56 menit ini videonya ya, lebih malahan, hampir 57 menit. Gak apa-apa, namanya juga belajar, harus pelan-pelan, harus dimengerti banget. Nanti kalau udah bisa, kalian bakal mengerjakannya lebih cepat kok, Kak Sari yakin. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Untuk mau gabung di grup masih boleh selama grupnya belum penuh ya. Chat aja ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.